4 pelaku pembunuhan prajurit TNI dibekuk polisi. Pemerintah musnahkan 312 ton pakan unggas mengandung unsur babi asal Brasil. Kekeringan, emak-emak berebut air bersih. Halo, selamat siang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya setelah 45 hari memimpin lembaga tersebut. Pengunduran diri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto karena Nanik akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan Nani S. Dayang berpantimitan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut Dirgayuza, Nanik merupakan sosok yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Sejak mengenalnya menjelang pemilu 2014, ia menilai Nanik selalu tergerak ketika melihat masyarakat menghadapi kesulitan dan juga ketidakadilan. Dirgayuza juga mengungkapkan Nanik pernah berperan menyampaikan kasus Wilfrida Soik kepada Presiden Prabowo hingga akhirnya mendapat pendampingan hukum dalam menghadapi ancaman hukuman mati di Malaysia. Selain itu, Nanik juga disebut sebagai penggagas program becak listrik bagi para pengayuh becak lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan di akun Instagram pada Rabu 22 Juli 2026. Pengunduran diri Nanik mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Nanik S. Dayang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana. Saat itu ia dilantik bersama 2 wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden menunjuk Nanik karena dinilai memiliki kedisiplinan, ketegasan, serta kemampuan memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional, khususnya dalam menjaga kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penyegaran struktur organisasi dengan melantik 5 pejabat tinggi media yang baru. Langkah ini sebagai evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis atau MBG, mulai dari validasi data penerima manfaat hingga perbaikan skema insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Tinggi media yang baru saja dilantik hari ini nanti akan dikenalkan oleh Ibu. Badan Gizi Nasional resmi memperkenalkan 5 pejabat tinggi media yang baru dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kelima pejabat tersebut yaitu Lili Hamilia sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosepine Berliana Timiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan di kantor BGN Jakarta Pusat pada 21 Juli 2026. Badan Gizi Nasional menyatakan penyegaran struktur organisasi dilakukan untuk memperkuat kinerja dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Salah satu prioritas saat ini adalah memastikan validitas data penerima manfaat agar penyaluran program lebih tepat sasaran dan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan. Selain validasi data, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini besaran insentif dinilai masih disamaratakan meskipun jumlah penerima manfaat, jangkauan wilayah, dan beban kerja masing-masing SPPG berbeda. Pemerintah berencana menyusun skema insentif yang lebih adil dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan dan juga tingkat kesulitan distribusi di setiap wilayah. Melalui penyegaran organisasi dan evaluasi menyeluruh, pemerintah berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Begini, pokoknya pesan Pak Presiden kemarin, silakan di-exercise dari 63 itu bagaimana, apapun yang nanti keputusan akan diambil, silakan dikaji. Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan.
akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang. Sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap. Kalau kemarin kan kami masih bertiga, masih agak jalannya agak tertatih-tatih lah mungkin dengan kami bertiga, dan bapak-bapak yang kemarin kan sebenarnya sudah pensiun sebenarnya gitu. Nah itu kira-kira kondisi yang sekarang. Jadi saya lebih senang sekarang pokoknya. Dari Jakarta, Lydia Junita, Fahem, Berita Nasional TV. Memang nyata berbeda gitu. Ya, selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN menggantikan Nanik Esdeyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono ditunjuk sebagai kepala definitif dan tidak akan merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pengumuman ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dari penggantinya dan Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian, di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan. Mas itu beberapa dasar pertimbangannya. Mas itu PLT atau? Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN setelah prosesi pelantikan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Ia langsung bertolak menuju kantor BGN beberapa jam kemudian untuk memulai tugasnya. Sebelumnya, seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Sudaryono menyatakan komitmennya untuk membenahi tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu langkah yang menjadi prioritasnya ialah menindak praktik penyalahgunaan nama maupun kewenangan yang mencatut dirinya. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai pihak-pihak yang mengaku sebagai keluarga, kerabat, teman, ataupun orang dekatnya dengan dalih dapat memberikan bantuan atau menawarkan jasa tertentu. Yang pertama begini ya, satu, bahwa kita sadar, kita mengakui dan kita semua juga tahu bahwa ada masalah dalam tata kelola kita. Ya. Bahwa ada penyelewengan, ada pelanggaran hukum bahkan, dan juga ada hal-hal yang lain, ketidaktransparan yang selama ini ada. Maka ini harus menjadi perhatian bagi saya, khususnya sebagai kepala baru, untuk supaya bagaimana ini kita bisa kita selesaikan. Tadi ini saya cerita aja, kalau yang lain kan sebetulnya saya udah bicara ya di istana tadi, beberapa pandangan saya, tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan adalah terkait arahan saya yang di atas pada tim. Ya, yang pertama, saya sampaikan kepada tim bahwa kita mengetahui dan kita tahu, kita menyadari ada persoalan dan kita harus, we have to run into the problem. Kita harus mau menyelesaikan persoalan, tidak boleh kita lari dari masalah.
Maka saya ingin ya di sini ada yang barangkali menjadi pihak-pihak yang barangkali menjadi pihak yang diperiksa, kemudian diduga, ada juga sebagian yang sudah masuk sudah sebagai tersangka, ada yang jadi saksi dan lain-lain. Maka saya ingin yang urusan hukum adalah urusannya penegak hukum. Maka kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, kita menyerahkan sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan kepada penegak hukum yang sedang menegakkan hukum terkait tata kelola yang kemarin kita hadapi. Dan intinya saya sebagai kepala badan yang baru, kita support apapun yang menjadi kebutuhan dalam penegakan hukum, kita akan berikan. Sudaryono mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum jika menemukan adanya penyalahgunaan terkait program MBG. Ia menegaskan, Badan Gizi Nasional atau BGN tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu juga memastikan setiap persoalan yang muncul di lingkungan BGN akan ditangani sesuai ketentuan serta mekanisme yang berlaku. Selain itu, Sudaryono menyoroti praktik birokrasi yang selama ini kerap dilakukan secara tertutup. Ia menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan program unggulan pemerintah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Ibrahim, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para perwira remaja TNI dan Polri agar menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Dalam amanat upacara prasetya perwira di Istana Merdeka Jakarta, Presiden juga mengingatkan agar para perwira menjauhi penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan pelanggaran hukum. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat kepada para perwira remaja TNI dan Polri dalam upacara prasetya perwira di halaman Istana Merdeka Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Presiden menegaskan bahwa para perwira memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketuhanan negara. Presiden menyebut TNI dan Polri merupakan dua institusi vital yang menjadi pilar utama negara. Karena itu, keduanya harus terus memperkuat profesionalisme, soliditas, serta bekerja sama dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Presiden juga mengingatkan agar setiap perwira menjunjung tinggi integritas sebagai kehormatan seorang prajurit dan aparat negara. Presiden menegaskan agar para perwira tidak menyalahgunakan jabatan, tidak tergoda korupsi, penyelewengan, narkoba, perjudian, maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum. TNI dan Polri harus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap perwira TNI dan Polri berasal dari rakyat. Karena itu, seluruh pengabdian yang diberikan harus senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Nasional Siang. Pemirsa, DPR RI resmi menetapkan 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat periode 2026-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Penetapan ini menjadi tahap akhir dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi 1 DPR RI terhadap para calon komisioner. Rapat paripurna DPR RI ke-26 masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026 pada Selasa 21 Juli 2026 menyetujui 9 nama sebagai anggota pusat periode 2026-2029. Ke-9 komisioner terpilih yaitu Tulus Santoso, Andi Sukmono,
Fuji Samanta, Widi Kurniawan, Alia, Efri Rizky Monarsi, Analisa, Amin Sabana, dan Muhammad Hasrul Hasan. Sebelum ditetapkan, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 26 calon anggota KPI Pusat. Sebelumnya terdapat 27 kandidat yang lolos seleksi administrasi, namun satu calon mengundurkan diri sebelum proses fit and proper test dilaksanakan. Dalam rapat yang sama, DPR RI juga menyetujui 3 nama sebagai calon pengganti antar waktu atau PAU, yaitu Ahmad Farikul Abadi, Suciati Eka Chandrasari, dan Henry Sianipar. Hasil penetapan rapat paripurna selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan Presiden sebagai dasar pelantikan anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Dengan telah ditetapkannya 9 anggota KPI Pusat periode 2026-2029, publik kini menantikan pelantikan para komisioner baru. Mereka diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan penyiaran, menjawab tantangan ekosistem media digital, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Restu Wulandari, Anggada Agung, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri agar selalu menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pengabdian. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa seluruh amanah, fasilitas, dan kehormatan yang dimiliki seorang perwira berasal dari rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tersebut saat memimpin upacara prasetya perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu 22 Juli 2026. Di hadapan para perwira remaja, Presiden menegaskan bahwa setiap prajurit dan anggota Polri harus selalu mengingat asal-usul serta tanggung jawabnya kepada rakyat. Presiden menyatakan bahwa pendidikan, perlengkapan, makanan, hingga gaji yang diterima para perwira berasal dari uang rakyat. Karena itu, ia menekankan agar seluruh perwira menjadikan pengabdian kepada rakyat sebagai pegangan, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pembela masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak menuntut aparat negara menjadi sosok yang sempurna. Namun masyarakat mengharapkan perwira yang jujur, berani, adil, dan selalu hadir saat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Presiden Prabowo mengingatkan agar para perwira tidak terlena oleh jabatan maupun pangkat. Menurutnya, kedudukan hanyalah titipan yang bersifat sementara, sedangkan pengabdian kepada bangsa dan negara akan menjadi warisan yang dikenang sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Bangsa Indonesia dan negara kesatuan. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Devon Noel Putra Nugroho menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Devon Noel Putra Nugroho mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Devon berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan yang humanis, transparan, dan berkeadilan. Perkenalkan, nama saya Devon Noel Putra Nugroho, selaku Ketua BEM Fakultas Hukum UKI, memberikan apresiasi kinerja kepada Polri yang setinggi-tingginya, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun Polri yang ke-80. Semoga ke depan lebih profesional dan dekat dengan masyarakat. Bravo Polri. Terima kasih.
Selain memberikan apresiasi, Devon juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan maju. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, memasuki era bonus demografi dan disrupsi teknologi, peran strategis generasi muda kembali ditegaskan dalam Kongres kedua sekaligus hari ulang tahun ke-15 Garda Pemuda Nasdem di Ancol, Jakarta Utara. Partai sahabat kami, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami sebagai bentuk cinta terhadap tanah air Indonesia. Memasuki era bonus demografi dan perkembangan teknologi yang pesat, peran generasi muda dinilai semakin strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Hal tersebut disampaikan dalam Kongres kedua sekaligus peringatan HUT ke-15 Garda Pemuda Nasdem di Ancol, Jakarta Utara. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sa'ad Mustafa menyebut, generasi muda bukan sekedar pelengkap dalam organisasi, melainkan sumber mata air kepemimpinan yang akan menjadi penentu perjalanan partai dan Indonesia ke depan. Ratusan kader dan pengurus Garda Pemuda Nasdem dari berbagai daerah mengikuti Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa 21 Juli. Mengusung tema Pemuda Mandiri Bangsa Berdaulat, Kongres ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam menghadapi tantangan global dan persaingan politik di masa depan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Sa'ad Mustafa menegaskan, kaderisasi di Garda Pemuda menjadi hal penting untuk mencetak pemimpin muda berkualitas. Menurutnya, penguatan organisasi muda juga berkaitan dengan target Nasdem untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2029. Dalam rangkaian hari pertama Kongres, Garda Pemuda Nasdem menggelar pembacaan manifesto organisasi, pemutaran kelas balik perjalanan 15 tahun, serta pemberian penghargaan GP Nasdem Awards kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam gerakan kepemudaan. Kongres kedua Garda Pemuda Nasdem dihadiri sejumlah tokoh Partai Nasdem dan perwakilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 22 Juli dan akan ditutup oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Empat pelaku pembunuhan prajurit TNI dibekuk polisi. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Siang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Siang. Pemirsa, kasus tewasnya seorang prajurit TNI di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, berhasil diungkap dalam waktu singkat. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, petugas gabungan berhasil mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat, sementara penyidik masih mendalami motif di balik aksi maut tersebut. Rekaman CCTV merekam detik-detik saat seorang pria dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan perumahan Pondok Hijau Golf, Desa Curug Sangereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Aksi kekerasan itu berujung pada penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bermodalkan rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus ini dalam waktu kurang dari 24 jam. 3 orang terduga pelaku ditangkap, sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Pada Senin malam, Detasemen Polisi Militer TNI turut mengamankan 3 orang lainnya yang hingga saat ini masih berstatus saksi. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi korban bernama Arif Budi Sampurna, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Yonif TP 804 Cendrawasih, Papua. Hasil otopsi menunjukkan korban mengalami 10 luka tusuk, masing-masing 5 luka pada bagian depan dan 5 luka pada bagian belakang tubuh. Usai proses otopsi selesai, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, sekira pukul 7 pagi, kami mendapatkan laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah laki-laki yang berada di Jalan Raya Pondok Indah Hijau Golf, depan pertigaan klaster di daerah Curug Kelapa II, Kabupaten Tangerang.
Dari penemuan jenazah tersebut, kami Polres Tangerang Selatan bersama dengan Polsek Kelapa II melakukan olah TKP, mengikut sertakan Inafis, dan dapat ditemukan bahwa ada satu jenazah pria inisial ABS dengan pekerjaan TNI Angkatan Darat, Satuan YONTP 804 Cendrawasih Papua, di mana kita temukan yang bersangkutan almarhum sudah tidak bernyawa dengan ada luka tusukan. Di situ kami membawa jenazah ke RSUD Tangerang. Dari bagian tersebut, kami Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Denpom 1 Jaya Tangerang dan Korem 052 Wijaya Krama untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Hingga kini, penyidik masih mendalami peran masing-masing orang yang telah diamankan serta motif dibalik pengeroyokan dan penusukan yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan status 3 orang yang diamankan oleh Denpom TNI akan ditingkatkan menjadi tersangka apabila ditemukan bukti yang cukup. Mujib Letumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan 10 warga negara asing yang diduga menggunakan dokumen investasi fiktif untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Seluruh tersangka kini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk menjalani proses hukum. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS mengungkap kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh 10 warga negara asing atau WNA menggunakan dokumen investasi fiktif. Kasus ini terungkap setelah imigrasi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah apartemen di Kota Tangerang. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Tangerang kemudian melakukan pengawasan dan menemukan 10 warga negara asing terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak berstatus pemegang ITAS investor. Saat diperiksa, para warga negara asing tersebut tidak mengetahui perusahaan yang menjadi penjamin maupun kegiatan investasi yang menjadi dasar penerbitan izin tinggal mereka. Temuan ini menguatkan dugaan ada penyalahgunaan fasilitas keimigrasian melalui dokumen investasi fiktif. Penyidik kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Polisi menerbitkan surat perintah yang dimulai penyidikan pada 26 Maret 2026 dan menetapkan ke 10 warga negara asing sebagai tersangka pada 18 Mei 2026. Sehubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, melakukan proses penangkapan dan melakukan penyidikan, pemeriksaan kepada mereka, baru kemudian diketahui memang secara detail dan jelas ada beberapa bukti-bukti yang konkret bahwa ternyata 10 orang tersebut telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagai investor fiktif. Selama proses penyidikan, petugas juga memeriksa saksi dari pihak perbankan, notaris, dan sejumlah instansi terkait untuk melengkapi unsur pidana dalam perkara tersebut. Pada pertengahan Juli 2026, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Seluruh tersangka beserta barang bukti kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang untuk memasuki tahap penuntutan. Dalam kasus ini, barang bukti disita yaitu paspor warga negara Pakistan terdapat 8 buah, paspor warga negara Irak 2 buah, dokumen izin tinggal warga negara asing 10 berkas, telepon genggam 12 unit, akta pendirian perusahaan sebanyak 7 berkas, rekening koran 5 berkas, dan dokumen investasi dan juga dokumen pendukung lain. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Upaya pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat digagalkan tukang. Satu pelaku tersungkur ke aspal usai dan dihakimi warga, sedangkan seorang rekannya berhasil kabur. Seperti inilah detik-detik korban dan juga warga saat menjatuhkan pelaku pencurian sepeda motor di Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Satu orang pelaku asal Indramayu berinisial M babak belur dihakimi warga, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Aksinya bermula ketika keduanya tengah melintas di lokasi kejadian. Melihat sepeda motor korban terparkir di tepi jalan dengan kunci masih tergantung. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku untuk membawa sepeda motor tersebut.
Beruntung, anak korban yang berada tak jauh di lokasi kejadian mengetahui aksi tersebut dan berteriak mengundang ayahnya yang tengah beres-beres sayur dagangannya, langsung lari mengejarnya. Tanpa pikir panjang, pemilik motor langsung melayangkan sebuah tendangan sambil terbang ke badan pelaku hingga terjungkal ke aspal. Sedangkan satu rekannya kabur meninggalkan pelaku yang sudah dikerubungi warga. Barang bukti yang diamankan diantaranya 1 unit sepeda motor korban berikut STNK, 4 buah mata kunci letter T, dan 1 hit telepon genggam milik pelaku. Tersangka pada saat mengambil kendaraan milik korban sedang mengambil sayur yang ada di mobil untuk dipindahkan ke kendaraan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukum 5 tahun penjara, sedangkan 1 pelaku lainnya sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Sementara, aksi tersebut menjadi pengingat masyarakat agar memastikan kendaraan sudah diparkir di tempat aman tanpa meninggalkan kunci kontaknya. Tevandi, Berita Nasional TV. Kekeringan, emak-emak berebut air bersih. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Siang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Siang. Pemirsa, sejumlah warga didominasi emak-emak di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa siang berebut bantuan air bersih yang dibawa mobil tangki. Mereka rela berdesakan sambil membawa jerigen, galon, dan drum karena takut tidak kebagian air. Beginilah suasana saat mobil tangki air bersih tiba di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa siang. Sejumlah emak-emak langsung memadati lokasi dengan membawa jerigen, galon, dan drum untuk menampung air. Demi mendapatkan pasokan air, mereka terpaksa berdesakan, saling dorong hingga adu sikut karena khawatir kehabisan. Putri, salah seorang warga, mengaku terpaksa berebut air bersih lantaran sumur di lingkungan mereka sudah mengering akibat musim kemarau yang berlangsung hampir 4 bulan. 6. Terus tadi sempat rebut-rebut kenapa? Oh gitu. Tapi sempat akhirnya kebagian juga. Emang airnya dikit gitu? Iya dikit. Takut kebagian gitu? Jadi rebut? Oh gitu. Deh, emang udah lama deh ini nggak ada air? Udah lama sih ya, udah ada berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan. Oh gitu. Saya buat apa nih air? Mungkin buat cuci mandi. Warga lain, Enung, menyebut harus mengantri hingga 1 jam demi mendapatkan air bersih. Menurutnya kondisi kekeringan membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Pak, ini tadi anti air berapa jam, Pak? Berapa jam di sini? 1 jam. Iya, cuma 1 jam doang. Terus tadi sempat rebutan tuh? Kenapa? Sempat rebutan? Iya, rebutan begini. Kenapa rebutan, Pak? Kadang-kadang ada yang kebagian, ada enggak gitu. Ini gimana ya? Dia berebut gitu? Berebut ini airnya. Gitu. Ya, tolong aja lah kalau misalkan masih ada yang bantuan, tolong Pak ya. Gitu. Saya minta mohon bantuan karena warga saya banyak ini kekurangan air. Emang kenapa Pak sumurnya, Pak? Pada kering. Udah berapa lama, Pak? Udah kira-kira bangsa 3 bulan, 4 bulan lah. Oh gitu. 3 bulan jalan nih, 4 bulan. Jadi warga kalau nggak ada bantuan kemana? Paling juga jauh ke sono. Ada yang di sono jauh. Kira-kira 3 kilo. Berarti ini baru pertama kali bantuannya? Ya, bantuan baru ini doang. Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan air bersih secara rutin hingga musim kemarau berakhir, mengingat sumur-sumur warga masih belum kembali mengeluarkan air. Mujib Ratu Mairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, antrean truk bermuatan barang yang akan melakukan bongkar muat di sebuah perusahaan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sejak Senin malam menyebabkan kemacetan parah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur hingga Selasa pagi. Kemacetan mengular sepanjang sekitar 5 km dan meluas hingga ke kawasan Pulau Gebang sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan. Sejumlah pengemudi truk dilaporkan terjebak kemacetan sejak Senin malam dan belum dapat melanjutkan perjalanan hingga Selasa pagi.
Seperti inilah kondisi kemacetan parah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Antrian kendaraan mengular hingga sekitar 5 km dan menyebabkan arus lalu lintas hampir tidak bergerak. Banyak pengendara mobil hanya dapat bergerak secara merayap, sementara sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa memanfaatkan trotoar dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Sejumlah pengemudi truk dilaporkan telah terjebak kemacetan sejak Senin malam akibat panjangnya antrian kendaraan yang tidak kunjung terurai hingga Selasa pagi. Kemacetan diduga dipicu oleh panjangnya antrian truk besar yang berhenti di bahu jalan untuk masuk ke sebuah perusahaan gudang di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, guna melakukan proses bongkar muat barang. Dari jam 12. Saya dari jam 12 sampai dari jembatan situ, sebelum jembatan. Ya. Sebelum gerbang tol sini, gerbang tol Cakung. Nah, nyampe sini sudah jam berapa? Ini udah jam 8. Ini nggak ada pergerakan. Oh, nggak ada pergerakan. Iya. Ini Porto yang bikin. Karena apa sih, Bang? Ya ini karena ininya ya. Depo ini sekarang ini udah pelayarannya makin banyak. Kondisi ini turut berdampak pada ruas jalan di sekitarnya termasuk kawasan Pulau Gerbang dan menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas. Warga berharap penanganan segera dilakukan agar antrian kendaraan dapat terurai serta aktivitas lalu lintas kembali berjalan normal. Dari Jakarta Timur, Nanditio, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kesal karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten bergotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai tutup mata atas kondisi jalan kampung mereka. Merasa kecewa dengan janji pemerintah daerah, ratusan warga dari Kampung Cilaja, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, turun ke jalan untuk memperbaiki jalan rusak secara mandiri. Jalan milik pemerintah Kabupaten Pandeglang ini diketahui sudah hampir 30 tahun tidak pernah tersentuh pembangunan. Karena tak kunjung diperbaiki, warga akhirnya berpatungan mengumpulkan uang secara swadaya untuk membeli bahan material seperti batako, semen, dan pasir. Perbaikan jalan dengan cara menambal dan menyemen ini rencananya akan dilakukan warga sepanjang 100 meter. Salah seorang warga, Rohman, menyatakan masyarakat sudah lelah menunggu terlalu lama karena puluhan tahun jalan dibiarkan rusak parah. Menurutnya, selain mengganggu aktivitas warga, akses jalan yang licin dan berlubang juga kerap menyebabkan kecelakaan, terutama saat cuaca hujan. Kurang lebih 30 tahun. Nah Pak, berarti kalau untuk dana dari pembangunan jalan ini dari mana nih? Ini hasil swadaya masyarakat. Tidak ada dari yang lain mungkin ya. Karena ini kelurahan memang saat ini belum bisa menggapai masalah untuk pembangunan di sini. Itu terpaksa kami karena melihat jalan sangat rusak, sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Jadi di sini karena kepentingan di sini apa Pak? Akses ke kota ini kan sangat dekat dan jalan ini sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat. Dari hasil bumi paling banyak adalah aksesnya lewat jalan sini. Dan yang kami khawatirkan gitu di sini kan sangat riskan, banyak sekali yang celaka di sini. Banyak anak-anak jatuh di motor, apalagi kalau musim hujan. Nah setelah itu barulah kami hasil musyawarah semua. Wilayah Kelurahan Pagar Batu dan Kelurahan Cilaja termasuk Cicadas akhirnya ada swadaya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pandeglang secara turun tangan untuk membangun jalan tersebut karena perbaikan secara swadaya yang dilakukan warga ini hanya bersifat sementara dan mudah rusak kembali. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV melaporkan. Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian Pertanian memusnahkan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil setelah hasil pengujian menemukan kandungan porsin atau unsur babi. Meski dilengkapi sertifikat halal dan berlabel free from pork, produk tersebut dipastikan tidak akan beredar di Indonesia. Ratusan ton MBM yang merupakan bahan tambahan pakan unggas asal Brazil dimusnahkan oleh Badan Karantina Indonesia bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian Pertanian. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Kading menyatakan hasil pengujian menunjukkan produk tersebut mengandung porsin atau unsur babi sehingga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia dan dipastikan tidak akan beredar di masyarakat. Bahwa
bahwa ada 312 ton MBM dari Brasil yang dicegah untuk tidak bisa diedarkan di masyarakat karena mengandung apa yang disebut porsin atau memiliki kandungan babi. Jadi secara penyakit dia aman, baik itu PMK maupun salmonellanya, tetapi dia mengandung porsin atau babi. Nah, karena tadi itu makanan ini akan beredar dimakan oleh unggas, unggas akan jadi telur dan daging, maka itu tidak boleh beredar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan menilai temuan ini sebagai pelanggaran serius. Pasalnya dokumen impor dan kemasan produk mencantumkan keterangan sertifikat halal serta tulisan free from pork. Namun, hasil uji justru menemukan kandungan porsin. Ketika kami periksa dokumennya ternyata ada sertifikasi halal dan kita saksikan tadi karungnya itu ada free from pork. Berarti ini sebuah kejahatan yang disengaja. Dan ini catatan kami ini pelanggaran yang serius. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian mencabut izin satu perusahaan asal Brazil yang terbukti mengekspor produk bermasalah, serta pembekuan sementara 4 perusahaan lain hingga mendapatkan penjelasan dari otoritas Brazil. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga memperketat pengawasan impor dengan mewajibkan hasil uji PCR pada produk MBM dari negara-negara pemasok, serta memastikan pasokan bahan baku pakan nasional tetap aman meski ratusan ton produk dimusnahkan. Begitu terbukti hasil lab menyatakan ada kandungan porcine atau babi, maka Kementerian Pertanian langsung mencabut izin persetujuan untuk mengekspor produk ini ke Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan BPJPH, sudah kita cabut izinnya, termasuk ada 4 unit usaha yang kita bekukan sementara untuk mendapatkan penjelasan dari otoritas di negara Brazil terkait dengan jaminan tidak tercampurnya porcine dalam produk MBM ini. Dari Bogor, Natasha Ako, Angga Dagung, Berita Nasional TV melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Berita Nasional Siang segera kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, sejumlah komunitas dakwah di Yogyakarta kembali berkolaborasi dalam Padang Bulan Fest 2026. Mengusung semangat ukhuwah dan kebersamaan, festival dakwah ini digelar di Jogja Expo Center dengan target 25.000 pengunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Bulan Fest 2026 kembali hadir di Yogyakarta. Bukan sekedar festival dakwah, kegiatan ini menjadi ruang bertemu berbagai komunitas, penggerak masjid, pesantren, dan organisasi kepemudaan. Mengusung filosofi Padang Bulan, penyelenggara mengajak masyarakat memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkumpul, memperkuat silaturahmi, dan menebar kebaikan. Terinspirasi tradisi masyarakat Jawa, malam terang bulan menjadi momen untuk mempererat persaudaraan. Penasehat Padang Bulan Fest 2026, Ustadz Salim Afilah menyebut kebaikan tak seharusnya ditunda. Hari ini kita sampai kepada Padang Bulan, yang Padang Bulan itu juga menjadi bagian dari syair lir-ilir mumpung Padang Rembulane, tapi juga sekaligus kita punya lagu dolanan Padang Bulan yang Padang Bulan Padange Koyo Rino, yang kemudian menjadi simbol kita semua berada pada kesempatan emas untuk senantiasa melaksanakan hal-hal baik, tidak untuk menunggu esok hari, tidak untuk menunggu waktu yang ideal, tetapi berbuat sejak saat ini di kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah.
Memasuki penyelenggaraan keempat Padang Bulan Fest 2026 membawa sejumlah nilai kearifan lokal seperti ojo leren, dadi wong apik, urip iku urup, hingga lir-li-lir. Rangkaian kegiatan diawali safari dakwah pada 18 hingga 21 September 2026 di sejumlah daerah, sedangkan puncak festival digelar 19 dan 20 September di Jogja Expo Center. Tahun ini penyelenggara menargetkan 25.000 pengunjung, meningkat dari target tahun sebelumnya yang realisasinya mencapai 36.000 pengunjung. Padang Bulan Fest 2026 diharapkan menjadi ruang bertemunya dakwah, budaya dan kebersamaan. Dari Yogyakarta, pesannya jelas, setiap kesempatan adalah momen untuk berbuat baik dan memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan emosi remaja untuk mencegah terjadinya tawuran. Komunitas anak muda Penjaringan Bersatu bersama Polres Jakarta Utara menggelar boxing show di Rumah Susun Mawar Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 130 peserta mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa turut serta dalam kegiatan ini. Buat bukan jalanan sebagai arena pertikaian. Dari wilayah Jakarta Utara untuk berbakat dalam pertandingan tinju, olahraga tinju khususnya. Sehingga harapan kami bisa nantinya ada atlet-atlet muda yang berasal dari Jakarta Utara. Yang kedua, tentunya dengan acara ini kita berharap bisa menekan jumlah terjadinya tawuran. Dan alhamdulillah setelah volume pertama dulu, tingkat tawuran di utara. Si kegiatan yang sudah berjalan untuk kali kedua pada hari ini. Kami tentunya berharap kegiatan ini akan membantu, selama ini sudah sangat membantu menekan tingkat tawuran yang selama ini kita juga tahu bahwa di Jakarta Utara, khususnya di daerah Penjaringan ini termasuk cukup tinggi untuk tingkat tawurannya. Selain menekan angka tawuran, para remaja juga dapat menumbuhkan bakat tinju mereka untuk bersaing di tingkat nasional bahkan hingga internasional. Dari Jakarta Utara, Teofan di Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional siang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.